Hola, bertemu kembali dengan saya, Bung Ropan, dalam konten kali ini, di mana kemarin kita tentu sudah mengetahui di Eropa berlangsung UCL atau Liga Champions dari grup A sampai grup H, dan ada beberapa pertandingan yang menarik. Namun di sini saya coba untuk bisa mengangkat partai yang dramatis di Old Trafford, berlangsung antara The Red Devils atau Setan Merah Manchester United menghadapi wakil dari Italia, Atalanta. Pertandingan yang betul-betul menguras tenaga, energi dalam 90 menit, di mana MU sempat diguncang dengan 2 gol ya, yang lahir di babak pertama dari pemain-pemain Atalanta. Palasic membuat gol di menit ke-15 dan juga Demiral, pemain belakang yang mencetak gol di menit ke-28. MU tertinggal dengan 2-0, tapi kemudian mereka bisa membalikan keadaan dengan 3-2 di babak kedua. Sungguh merupakan mental ya, saya pikir mental yang diuji betul-betul dalam pertandingan ini, khususnya bagi tuan rumah MU. Dan pasti oleh deg-degan ya, was-was, karena kalau kalah akan membuat posisinya semakin tersudut, menyeret ia ke bibir jurang untuk dipecat, ya, walaupun memang belum bisa dipastikan. Namun kekalahan melawan Atalanta, saya pikir akan menjadi pemikiran ulang bagi manajemen untuk bisa mengkalkulasi apakah Ole ini akan keluar atau tidak. Tetapi sekarang mungkin gol dari sundulan kepala Ronaldo agak menenangkan hati Ole dan seluruh pendukung MU di Theatre of Dreams ketika mereka mencetak kemenangan dan meraih 3 poin penting di kandang sendiri dan mengangkat mereka, mengkatrol mereka untuk bisa memimpin klasemen sementara di grup F ya, dengan posisi 6 poin dari 3 pertandingan, 2 menang 1 kalah, berada di atas Atalanta dan Villarreal yang 4 poin di belakang mereka, dan Young Boys kemarin yang juga kalah akhirnya harus turun karena dipermak habis oleh Villarreal di grup yang sama dan menjadi juru kunci. Kenapa saya tertarik dengan MU ini? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini dramatis, mereka bisa membalikan keadaan, sesuatu yang mungkin banyak yang pesimis ketika mereka tertinggal dengan 2 gol, ini berat. Kalau 1-0 masih bisa, tetapi 2 gol ini akan membuat paling tidak pertandingan akan berakhir imbang. Tetapi jawaban dari MU, mereka tidak ingin mengakhiri laga dengan imbang, apalagi kalah. Dan ini menjadi ujian kedua ketika melawan Villarreal di matchday kedua ya di grup F. Mereka juga menjadi tuan rumah di Old Trafford. Dan bagaimana Harry Maguire dan kawan-kawan ya, atau Cristiano Ronaldo kawan-kawan itu bisa memenangkan pertandingan ya. Tertinggal dulu lewat Paco Alcacer dari Villarreal, kemudian bagaimana ada 2 gol dilesatkan di babak kedua bagaimana oleh Alex Telles, dan Ronaldo lagi-lagi menjadi penentu kemenangan saat itu. Ketika menit menunjukkan di injury time 90+5, maka Ronaldo menjawab keraguan itu, menjawab semua tantangan itu, dan dia membawa MU menjadi pemenang 3 poin di sini ya. Pertandingan juga yang tidak kalah dramatis melawan Villarreal ya, yang mengalahkan mereka di final di Liga Eropa lewat adu penalti. Nah, melawan Atalanta kemarin juga lebih betul-betul menegangkan ya. Sebelum Ronaldo bisa mencetak, tapi Ronaldo mencetak gol penentuan itu bukan di injury time seperti ketika melawan Villarreal, tetapi 9 menit sebelum pertandingan berakhir ya. Jadi mereka betul-betul gas habis untuk bisa meraih kemenangan, dimulai dari Rashford menit ke-53, kemudian Harry Maguire yang sempat dibully, dihajar, dihujat habis ya, ketika dia banyak membuat kesalahan-kesalahan saat mereka kalah melawan Leicester dengan 4-2 di King Power di dalam lanjutan kompetisi di IPL pekan yang lalu. Tetapi sekarang Maguire ditampilkan, banyak yang meragukan mungkin Eric Bailly akan tampilkan bersama dengan Lindelof. Tetapi Ole Gunnar Solskjaer kembali mempercayakan sang kapten ini untuk berada di garis belakang. Dan Maguire melakukan hal yang luar biasa, mencetak gol penyama kedudukan itu bukan dari sundulan kepala seperti kebiasaan dia dalam bola-bola set piece ya,
yang dilakukan. Tapi ini ketika dia berdiri bebas, ya, tidak dikontrol oleh lawan, kemudian dia melepaskan tembakan kaki kanan ke sudut pojok, ya, penjaga gawang Muzo dari Atalanta yang gagal bisa mengantisipasinya. Nah, namun kalau kita bisa melihat bahwa gol Ronaldo ini adalah gol yang fantastis, seperti biasa, klasik seorang CR7, ya, menerima umpan dari tiang jauh yang dilayangkan oleh Luke Shaw, ya, dari kiri, kemudian Ronaldo dengan timing yang tepat melompat, ya, gagal dihadang oleh pemain belakang Atalanta, Palomino, yang walaupun sama-sama melompat, tapi memang keistimewaan Ronaldo adalah bagaimana menyambut bola di udara dengan sangat cepat dan menanduknya memang ke sasaran, ke pojok yang sulit dijangkau oleh musuh. Penjaga gawang Argentina ini takluk dan 3-2 buat Red Devils. Jadi ini membuat Ole tentunya senyum, ya. Riuh gemuruh yang ada di Theater of Dreams di Old Trafford menyambut kemenangan ini, walaupun belum aman, ya. Saya katakan ini belum aman bagi MU karena mereka masih harus menuju ke markas lawan. Mereka akan ke Atalanta lagi pada awal bulan depan, ya, untuk bisa bertarung. Paling tidak imbang aja udah cukup. Paling tidak, apalagi menang udah pasti bisa lolos bagi MU, ya. Tapi hati-hati karena Atalanta itu bisa membuat 2 gol ini, itu menjadi pelajaran penting bagi lini belakang, lini pertahanan bagi MU. Yang dianggap kemarin juga masih kurang bagus, walaupun ada Lindelof dan Maguire, Wan-Bissaka, ada Luke Shaw, tapi sebenarnya pertandingan ini juga akan ada gol lebih dari 2 bagi Atalanta. Hanya saja penyelesaian akhir untuk bisa menjadi gol tidak mampu dilakukan oleh pemain-pemain Atalanta ke gawang De Gea. Jadi ini memang betul-betul harus dicermati oleh Ole saat mereka akan pergi ke Bergamo, ke markas Atalanta di Italia dalam matchday keempat. Mereka juga harus berpikir untuk ke Villarreal. Jadi ini tidak mudah. Kalau mereka kalah lawan Atalanta, kemudian mereka kalah lawan Villarreal, ini berbahaya. Sangat berbahaya. Dengan 3 kekalahan akan terjadi hitung-hitungan, bukan tidak mungkin MU bahkan tersisi dan hanya bisa ikut kembali ke Liga Eropa. Jadi betul-betul harus fokus bagi CR7 dan kawan-kawan untuk melakoni 3 pertandingannya. Mereka memang akan menerima Young Boys yang mengalahkan mereka dalam matchday pertama. Ya, kemudian kalau saya lihat bagaimana Young Boys mengalami 2 kekalahan melawan Atalanta dan kemarin dihajar habis di kandang mereka oleh Villarreal. Saya pikir MU bisa membalas dendam mereka atas kekalahan yang mengejutkan di Young Boys, di markas Young Boys, dan mereka bisa memenangkan di Old Trafford. Ya. Tetapi kalau mereka ada 2 kekalahan, melawan Atalanta, kemudian melawan Villarreal, ini yang harus ditakutkan. Karena dalam hitung-hitungan, sekali lagi saya katakan, berpengaruh bagi MU kalau mereka bisa dengan 3 kekalahan. Karena Villarreal dan Atalanta juga hanya 2 poin di belakang mereka. Dan mereka akan bisa menyalip posisi dari MU, sehingga MU mungkin bisa berada di peringkat ketiga. Villarreal, mereka menggebuk Young Boys, aman. Mereka melaju ke fase gugur, fase knockout, ya, di babak 16 besar. Ya, apalagi mereka bisa menjadi juara grup, kan. Ini yang paling penting untuk bisa menempatkan mereka pada posisi teratas di grup. Jadi sampai saat ini saya katakan dalam 3 match ini belum aman benar. Walaupun memang mereka ada sebagai pemimpin, ada di pucuk pimpinan sebagai, ya, di grup F. Ya, apa yang dilakukan oleh sebenarnya biasa-biasa aja. Tidak ada sesuatu yang istimewa, walaupun mereka bisa membalikan keadaan, ya. Mereka memang melepaskan 22 tembakan, 9 diantaranya on target, ya. Penguasaan bola mereka tinggi, jadi dari semua aspek itu oke. Dengan 56% penguasaan bola dibandingkan dengan Atalanta, 13 tembakan dan hanya 6 on target dengan 44% penguasaan bola. Jadi kalah dari MU, dan MU pantas memang untuk bisa memenangkan pertandingan. Kalau melihat juga dari pola skema permainan yang diterbitkan oleh Ole 4-2-3-1, tetap De Gea di bawah Mistar, 4 belakang. Sudah katakan tadi, Bissaka di kanan, Shaw di kiri, Maguire yang ditampilkan, ya, bersama Lindelof kali ini. Walaupun mereka tidak ada Varane, tapi Lindelof oke, bermain bagus sepanjang pertandingan kemarin. Di tengah main 2 pemain, McTominay dan Fred dimainkan di sana. Kemudian 3 gelandang yang lebih menyerang, ya. Di belakang Ronaldo yang sebagai striker adalah Greenwood di kanan, Rashford di kiri, dan Bruno Fernandes, ya, di belakang Ronaldo. Ada 4 pergantian yang dilakukan oleh
Ole ya. Ketika mereka tertinggal dan di babak kedua ada perubahan dengan McTominay keluar bersama dengan Fred, dua gelandang mereka atau membentuk mungkin seperti double pivot di sana. Greenwood ditarik keluar dan Rashford yang mencetak gol pertama ya untuk bisa membangkitkan motivasi MU itu juga ditarik keluar. Bagaimana Ole bisa memainkan Pogba masuk di sana, ada Pogba, kemudian menaikkan seorang Cavani untuk menajamkan serangan MU. Di depan ada Jadon Sancho juga yang dimainkan dan Nemanja Matic. Jadi Pogba dan Nemanja Matic ini yang bisa mengisi posisi dari McTominay ya, dan dengan Fred. Jadi mungkin agak lebih kuat ya. Daya cengkram mereka di tengah akan lebih kuat karena Nemanja Matic ini dalam bertahan kan, sebagai gelandang bertahan tuh bagus sekali ya, punya pengalaman. Jadi enak bagi seorang Matic untuk bisa mengontrol berada di depan Lindelof dan juga Maguire. Ini yang penting. Apalagi sana juga dibantu dengan Pogba. Nah, Sancho dan Cavani agak ke depan ya untuk bisa lebih kuat daya gempur, daya dobrak bagi MU setelah Greenwood keluar bersama dengan Rashford dengan membiarkan Ronaldo dan Bruno Fernandes yang ada di sana. Dan buktinya memang oke ya. Babak kedua mereka menggempur habis, ya, kemudian mereka bisa mendapatkan 3 gol tanpa melalui sebuah injury time. Ini luar biasa. Bahwa kalau sampai imbang saja kemarin, jangankan kalah MU, kalau imbang ini akan menyulitkan bagi MU. Ya, menyulitkan mereka karena saya katakan mereka harus ke Atalanta. Ya, jadi ketika mereka menang, ini luar biasa. Namun tetap harus tenang bagi seluruh punggawa MU untuk menghadapi 3 pertandingan sisa yang masih juga harus betul-betul dijalankan, dilakoni dengan baik. Mereka tidak boleh tergelincir, terpeleset untuk sampai 2 kali kalah yang saya sebutkan tadi lawan Atalanta dan Villarreal. Jadi selamat buat Manchester Merah. Sudah sejauh ini persiapan mereka menghadapi duel yang seru juga di akhir pekan, menghadapi Liverpool, mengangkat motivasi mereka karena Liverpool di grup B sebelumnya udah tampil luar biasa ya. Bagaimana mereka bisa menang melawan salah satu tim kuat ATM, Atletico Madrid di markas lawan juga dengan 3-2. Ini menandakan bahwa ada kebangkitan luar biasa. Yang motivasi juga luar biasa bagi pasukan Jurgen Klopp di saat mereka juga menatap pertandingan big match menghadapi MU. Jadi dua-dua ini adalah 2 tim yang baik, sama-sama memenangkan pertandingan dengan skor yang sama 3-2 dan keduanya akan bertarung. Liverpool ada di atas tentunya dibandingkan dengan MU, tapi kalau MU bisa memenangkan pertandingan tentunya ini akan jauh lebih baik bagi MU untuk bisa katrol mereka naik lagi ke posisi atas dalam persaingan dengan Chelsea, dengan Liverpool sendiri dan dengan Manchester City. Jadi ini modal bagus ya bagi Manchester Merah. Saya bergerak ke Manchester Biru. Ini lebih luar biasa kalau bisa melihat bagaimana Manchester Biru ini tampil saat menghadapi Brugge. Jadi mereka menghajar Brugge itu tidak tanggung-tanggung ya dengan 5-1. Ini menggambarkan bagaimana false nine dari Pep Guardiola ini luar biasa, bahwa Brugge ini menahan imbang dan hampir menang melawan PSG. PSG yang mengalahkan Man City ya ketika bertarung di Parc des Princes ya, di matchday kedua. Tetapi bagaimana ketika mereka datang ke kandang lawan di grup A ini ke Brugge, tidak ada ampun buat mereka, dan bagaimana mereka langsung tancap gas dengan starting 11 yang luar biasa bagi Pep ya untuk bisa melawan tuan rumah. Dia memainkan ini agak menarik ya kalau bisa melihat Foden yang bisa bermain agak keluar, ditarik agak ke dalam, Grealish yang bermain kembali digeser di posisi awal Grealish ya, bermain agak ke kiri, dan Mahrez tetap di kanan. Jadi Foden yang justru menjadi ujung tombak di sini walaupun dengan false nine mereka. Di tengah juga Bernardo Silva, kemudian Rodri yang dimainkan dengan Kevin De Bruyne. Tidak ada Gundogan yang di sana, kemudian Gundogan hanya masuk di babak kedua ya sebagai pemain cadangan. Di belakang Cancelo di kiri, bukan Zinchenko yang ada sana, Kyle Walker di kanan, dan perpaduan antara Aymeric Laporte dan Ruben Dias berdiri di depan Ederson Moraes. Jadi ini starting 11 yang dikembangkan oleh Pep saat mereka berkunjung ke markas Brugge ya. Di cadangan itu bagus kedalaman skuad tentunya ya. Bagaimana selain Gundogan ada Raheem Sterling, Nathan Ake, Gabriel Jesus, Zinchenko, Fernandinho di sana, dan kita tahu bersama
seorang pemain seperti Palmer yang mengisi posisi dari KDB yang dimainkan, dan Palmer ini bisa membuat satu gol ya, gol pertama dia di Liga Champions, itu yang menandakan bahwa memang kedalaman skuad, oke, siapapun yang dimainkan oleh Pep semua adalah pemain-pemain yang bagus punya, ya, jadi tidak bisa diragukan siapapun itu. Dan mereka bisa mencetak gol lewat Cancelo, lewat Mahrez, ada 2 gol dari Mahrez, 1 penalti. Kyle Walker bahkan pemain belakang yang mencetak gol, dan Palmer tadi yang saya katakan yang main di babak kedua dan akhirnya bisa mencetak gol dengan gol balasan dari Van Aken dari tuan rumah. Saya tidak bercerita tentang pertandingan itu karena kalau dari pertandingan memang dari semua aspek itu dimiliki oleh City. Kalau kita bisa melihat dari statistik itu luar biasa ya. 22 tembakan, 9 on target, dan ada 5 gol yang terjadi dibandingkan dengan lawan dengan 5 tembakan dan hanya 2 on target. Penguasaan bola juga City sangat tinggi dengan 64%. Bagaimana operan mereka sangat kuat sekali dengan 629 kali sentuhan, dan dengan akurasi operan mereka mencapai 88%. Jadi ini wajar. 5 gol bahkan mungkin bisa lebih yang bisa dilayangkan atau dimasukin oleh Manchester Biru melawan Brugge. Ini modal bagus setelah mereka terpukul di Paris, berada masih di bawah Paris karena PSG juga menang susah payah, saya pikir menghadapi Leipzig juga dengan 3-2, dan ada 2 gol dari Messi, 1 gol dari Mbappe. Memang masih diragukan penampilan dari PSG walaupun mereka tetap ada di atas. Namun kalau bisa melihat dari grup A ini, semua sudah tahu bahwa 2 tim ini, PSG dan City, akan melenggang dengan mudah untuk bisa lolos. Artinya Brugge kalah dan Leipzig kalah. Ya. Tetapi kalau Leipzig bisa membuat kejutan dengan mengalahkan juga PSG dalam pertandingan berikut di awal bulan, kemudian juga mereka bisa menyulitkan City, kemudian mereka bisa mengalahkan Brugge di sini, ini akan membuat mereka juga bisa lolos. Kalau berhitung poin mereka, memasukkan gol mereka, jadi tetap harus berhati-hati walaupun diunggulkan adalah City dan PSG, bahwa Leipzig ini sebagai kuda hitam yang bisa menakutkan. Mereka kemarin sebenarnya tidak kalah ya. Hanya karena individu yang sangat bagus dari pemain-pemain PSG yang membuat memang mereka bisa kecolongan setelah unggul. Mestinya pertandingan kemarin imbang ya antara mereka dengan PSG. Jadi apa yang ditampilkan oleh pelatih Jose Mars ini cukup bagus, yang harus diperhatikan juga oleh Pep. Saya pikir dan Pep udah tahu untuk bagaimana menjinakkan Leipzig. Ya, kembali pertandingan melawan Brugge adalah pertandingan yang tidak ada yang bisa membayangkan mereka akan pesta gol di kandang lawan. Paling tidak kalau menang oke, bagi Manchester Biru ya, menang dengan 2-0 atau 3-1 oke, tapi kalau sampai 5-1 ini satu hal yang luar biasa ya untuk bisa menggebuk habis tim tuan rumah. Dan tentunya ini adalah kabar yang menarik bahwa 2 Manchester memenangkan pertandingan. Ya, kenapa menarik? Karena kalau 2 Manchester ini bisa lolos ya sampai ke babak 16 besar, terutama Manchester Merah juga tadi yang saya sudah bahas, ini menarik. Bukan tidak mungkin bahwa 2 Manchester ini akan bersaing terus sampai di perempat final, bahkan mungkin sampai ke babak semifinal, kita tidak tahu. Ya. Ataupun bisa terjadi final sesama klub Inggris yang menempatkan 2 Manchester ini ada di babak final. Itu yang nantinya kita akan tunggu ya. Apakah mungkin bahwa 2 Manchester ini bisa melaju sampai babak final? Karena kan untuk bermain di fase gugur ini semua tim-tim berat ya sudah ada di sana. Bisa aja di sana ada Bayern Munchen, juga ada 2 klub Inggris lainnya yang kuat, ada Liverpool dan Chelsea, yang ada Juventus yang lolos, kemudian ada Real Madrid ya yang bisa hadir di sana. Itu yang membuat persaingan itu sangat keras, apalagi dengan PSG tentunya yang bisa lolos. Jadi pertarungan di fase gugur ini adalah pertarungan yang dinantikan. Kita tunggu. Kalau mereka bisa terhindar, ya sama-sama menjadi juara grup, katakan City juara grup di grup A, di grup F adalah MU, mereka akan terhindar terus dan mungkin saja mereka baru bisa ketemu di semifinal. Atau bisa di final, sama seperti kemarin ketika Chelsea bertemu dengan Manchester City ya pada edisi yang lalu, dan Chelsea bisa menang final sesama klub Inggris. Bukan tidak mungkin juga ini akan terulang karena klub-klub Inggris ada dalam posisi yang bagus saat ini. Oke, kita
akhiri pembicaraan saya dengan dua Manchester ini. Manchester Merah yang menang secara dramatis dan saya pikir berpeluang untuk lolos dari grup mereka, tapi tetap harus hati-hati, fokus di 3 pertandingan sisa. Demikian juga dengan Manchester Biru, ya. Mereka sudah 1 kali kalah, beda 2 kemenangan, tetap harus hati-hati juga, fokus juga, jangan sampai terpeleset bagi pasukan Pep, karena banyak yang berharap bahwa dengan kedalaman skuad yang jauh lebih bagus, mungkin dibandingkan dengan MU, mereka bisa menjadi salah satu unggulan kuat ya untuk bisa kembali hadir di final. Oke, kita akan tunggu nantinya pergerakan 2 klub dari Manchester Merah dan Manchester Biru. Sampai di sini pembicaraan kita. Anda jangan lupa untuk tetap subscribe dan share channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa. Ciao.